Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan anime yang berjudul Japansing atau Tenggelamnya Jepang. Langsung saja, ikuze! Anime ini menceritakan sebuah tragedi bencana yang sangat besar yang menimpa Jepang. Diawali dengan sebuah guncangan gempa bumi yang sangat besar, berasal dari sebuah lempengan di dasar laut, mengakibatkan Jepang hancur dalam sehari. Saat berada di pengungsian, diceritakan keluarga Ayumu, salah satu keluarga yang selamat. Di sini ada Ibu Mori, atlet renang kelahiran Filipina. Lalu ada sang ayah, Kochiro, tukang bangunan. Kemudian Ayumu, anak pertama yang bercita-cita sebagai atlet pelari, dan Go, anak kedua yang bercita-cita sebagai programmer. Pagi harinya, semua orang pergi untuk menyelamatkan diri dari bencana. Namun, di perjalanan, keluarga Ayumu berpisah dengan rombongannya karena berbeda pendapat untuk memilih jalan. Alhasil tersisa 6 orang, yaitu keluarga Ayumu dan Nanami-san dan juga Koga Senpai. Saat di perjalanan, ayah Ayumu menemukan sebuah ladang ubi. Di sana tertulis bahaya pada area ladang ubi, tapi ayah Ayumu malah menghiraukannya. Naasnya, saat ayah Ayumu sedang menggali ubi, tiba-tiba tanpa sengaja, ayah Ayumu menyentuh sebuah bom meledak. Seketika pun ayah Ayumu mati. Dengan berat hati, mereka pun pergi untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun bertemu dengan seorang supir truk dan mengajaknya untuk pergi bersama. Kemudian, saat mereka berhenti di pom bensin, Nanami-san pergi untuk mencuci tangan. Namun, tiba-tiba si tukang truk mengajak Nanami-san untuk bersilaturahmi. Untungnya, ada ibu Ayumu yang menggunakan stun gun agar si sopirnya pingsan dan mereka pun pergi dari sana. Saat mereka berjalan di bukit, Ayumu dan Nanami-san pergi untuk berbuang air kecil. Namun tiba-tiba Nanami-san mati tanpa sebab. Kemudian ada seseorang dari atas langit memperingati Ayumu bahwa di sana ada gas beracun. Ternyata itu adalah Kaito-san, seorang YouTuber terkenal. Kemudian Kaito-san pun pergi bersama dengan kelompok Ayumi. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah minimarket. Di dalam sana mereka mengumpulkan makanan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanahi mereka dengan anak panah. Namun, karena lengah, Go pun terkena oleh anak panah tersebut. Kaito-san pun langsung membawa sebuah perban, tapi untungnya panah itu hanya mengenai video game milik Go. Kemudian, orang yang memanahi mereka muncul dan meminta maaf kepada mereka. Ternyata, dia adalah pemilik minimarket tersebut. Kemudian, kelompok Ayumu pun tinggal dan menginap di market itu. Tapi di pagi hari, karena gempa melanda, mereka pun langsung pergi dari sana menggunakan mobil si kakek dan berencana untuk pergi ke kota Shan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Daniel-san dan ternyata dia juga sama ingin pergi ke kota Shan. Di kota Shan, mereka disambut dengan baik oleh warganya. Mereka diberi makan makanan yang sehat. Saat mandi, Ayumu merasakan sakit dari kakinya yang terluka. Di sini juga, mereka diberikan tempat tinggal atau tempat tidur yang sangat nyaman. Di pagi harinya, mereka diajak untuk melihat ritual khas kota Shan. Ternyata di sana mereka adalah orang-orang penganut sekte goib. Di sini kita diperlihatkan, jadi orang-orang memberikan sesuatu barang peninggalan orang mati pada mama dukun. Kemudian emak tersebut mulai kesurupan oleh pemilik barang tersebut. Di sore hari, kakek pemilik toko berencana untuk menculik anak milik emak dukun, namun gagal karena menabrak tiang. Di sisi lain, Ayumu bekerja untuk merawat pasien yang lumpuh. Pasien itu berbicara dengan mengedipkan matanya. Ternyata itu adalah sandi Morse. Ayumu pun menggunakan HP-nya untuk menerjemahkan. Tiba-tiba, kata pasien tersebut, ia mengatakan bahwa akan ada gempa besar yang akan terjadi di sini. Kemudian, Ayumu pun teringat bahwa ada seseorang profesor yang sangat hebat bernama Onodera. Dan ternyata pasien itu adalah Onodera. Di sisi lain, Kaito-san sedang menyelamatkan kakek tua bangka. Sama halnya dengan Ayumu bersama ibunya, mengatakan bahwa akan ada gempa besar kepada warga. Namun tiba-tiba gempa pun terjadi dan menghancurkan kota Shan. Karena kejadian tersebut, Mama Dukun pun pergi mencari anaknya. Namun saat bertemu dengan anaknya, anak itu tertimpa batu reruntuhan dan mati seketika. Di sisi lain, kelompok Ayumu pun bersiap untuk pergi dari kota bersama Onodera-san yang dibawa. Namun di sini,
si kakek malah ingin tinggal dan membukakan jalan untuk kelompok Ayumu untuk pergi. Kemudian kuil kota pun rubuh. Singkat cerita, saat di perjalanan, Gunung Fuji tiba-tiba erupsi karena letusannya mengakibatkan pecahan besi mengenai kepada Koga Senpai. Untungnya dia berhasil selamat. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah pelabuhan. Di sana ada sebuah perahu khusus untuk orang Jepang asli. Sebelum itu, Onodera memberikan sebuah koordinat kepada mereka. Namun, saat naik perahu itu, mereka tidak diterima karena bukan orang Jepang asli. Alhasil, mereka pun pergi dengan nelayan. Tiba-tiba, perahu yang tadi meledak dan membuat orang-orang di perahu nelayan celaka. Akibat kejadian tersebut, kelompok Ayumu terpisah. Di sini, Ayumu bersama Go, juga Pak nelayan yang masuk ke dalam perahu darurat. Namun, tidak lama, ternyata Pak nelayan yang sedang sakit itu mati dimakan oleh burung dan hiu. Pada akhirnya, Ayumu dan Go terombang-ambing di laut. Selama beberapa hari, mereka bertahan hidup dengan meminum air dan memakan ikan. Sesudah beberapa hari, akhirnya mereka berdua bertemu kembali dengan ibunya dan Koga Senpai. Saat di perjalanan, mereka berempat menemukan sebuah perahu mesin yang masih berfungsi, namun tali jangkarnya tersangkut di dasar laut. Akhirnya, Ibu Mori pun mengatakan rahasia terbesarnya kepada anaknya, yaitu dia punya alat pacu jantung di dalam ranselnya. Karena cuacanya berawan, maka alatnya tidak bisa mengisi baterai. Karena baterainya mulai habis, maka Ibu Mori pun mengorbankan diri dengan berenang ke laut untuk melepaskan tali jangkarnya. Dengan menahan rasa sakit, Ibu Mori pun mencoba untuk berenang ke permukaan. Namun karena napasnya habis, Ibu Mori pun tenggelam. Ayumu mencoba untuk menyelamatkannya, namun naas, ibunya tidak bisa terselamatkan setelah melepaskan kepergian sang ibu. Kemudian, Koga Senpai yang mengemudikan perahu mesin. Di tengah perjalanan, mereka bertiga berhenti untuk mengambil makanan yang terapung. Kemudian, muncul Kaito-san membawa sebuah kendaraan militer bersama Onodera di dalamnya, dan mereka pun terselamatkan. Di sini pun, mereka berencana untuk pergi ke koordinat yang diberikan oleh Onodera, yaitu sebuah tempat rahasia di mana Onodera menyimpan data yang penting. Kaito-san pun dan Onodera pergi ke tempat itu. Namun, saat sedang mengcopy data, di sana tempat itu mulai banjir dan mereka berdua pun pergi ke permukaan dan berhasil. Namun, saat di permukaan, Onodera pingsan untuk beberapa saat. Untungnya, Onodera berhasil sadar dan tiba-tiba ada ombak besar yang menerjang mereka. Namun, data yang diambil oleh Kaite-san terbawa oleh ombak hingga ke ujung. Koga Senpai pun mengorbankan diri untuk mengambil data tersebut meskipun beresiko mati terkena ombak. Dengan sekuat tenaga, Koga pun lari secepat mungkin dan mendapatkan datanya. Kemudian lari kembali, namun dia memilih melemparkan datanya kepada Ayumu dan terkena ombak. Meskipun mendapatkan datanya, Ayumu merasa sedih karena kehilangan Koga Senpai. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan dengan kaki Ayumu yang semakin parah. Mereka pun membuat sebuah rakit dari sisa-sisa puing-puing di laut, dan mereka pun menemukan balon milik Kaita-san. Dia berencana untuk mencari sinyal di atas awan dengan mengorbankan dirinya. Alhasil, rencananya berhasil untuk memberi sinyal pada tim penyelamat. Tim penyelamat pun menolong Onodera, Ayumu, dan Go. Namun, saat di helikopter, Ayumu tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri. Alhasil, Ayumu pun dirawat di rumah sakit di Rusia, dan dokter mengatakan bahwa kakinya harus diamputasi atau tidak akan berakibat fatal padanya. 8 tahun kemudian, akhirnya Go pun tumbuh dewasa dan dia pun menjadi seorang pro gamer, dan tanpa disangka-sangka dia juga mewakili Jepang untuk menjadi juara pro gamer internasional. Lanjut kepada Ayumu yang sudah sehat. Sekarang Ayumu meneruskan cita-citanya untuk menjadi atlet pelari. Terlihat Kaito-san yang sedang menonton Ayumu bertanding. Juga dia memperkerjakan Onodera sebagai asistennya. Di sini kita diperlihatkan keadaan Ayumu yang sekarang.
Meski dengan keterbatasan, Ayumu dengan semangat terus berlari mengikuti lomba. Dan cerita pun tamat. Sedikit penjelasan data yang diambil oleh Kaito-san. Ternyata data itu bukan hanya berisi informasi bagian tenggelamnya Jepang. Ternyata data itu juga memberikan informasi tentang bagian permukaan Jepang yang akan naik setelah tenggelam. Itulah akhir dari anime Japanese. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sekian dan terima kasih.